السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang kesesatan sebagian pejabat yang ingin menjadikan gua tersebut sebagai tempat untuk dikunjungi. Mengandung berkah. Padahal tidak. Jadi ibu harus tahu ya, berkah itu gaib. Berkah itu apa bu? Gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau saya nikah sama dia, pasti saya akan mendapatkan berkah. Betul? Betul? Belum tentu. Belum tentu, gaib, hanya Allah yang tahu. Kalau saya tinggal di komplek itu, saya akan mendapatkan banyak keberkahan. Betul? Betul? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau saya diterima di perusahaan ini, saya akan banyak mendapat keberkahan. Karena yang punya perusahaan ini orang baik, orang soleh, Pak Haji misalnya. Karyawannya baik-baik, taat-taat, soleh-soleh. Kalau saya masuk perusahaan itu, saya pasti mendapatkan banyak keberkahan. Betul? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu, setiap kita mau mengambil keputusan, kita disuruh apa bu? Istiqomah. Ibu mantep nih, mau memasukkan anak ibu ke Libya misalnya, cuman satu pilihan, nggak ada pilihan lain, dan besar kemungkinan diterima, atau taruhlah sudah diterima, mau diambil apa jangan. Satu dong pilihan. Perlukah istikharah? Perlukah istikharah? Perlu. Selama ini kita beranggapan bahwa istikharah itu kalau kita bingung memilih satu di antara dua. Si A apa si B, mau jadi petani apa pedagang, mau UI apa ITB, bingung, baru istikharah. Kalau tidak bingung, cuman ada satu pilihan, apakah masih disunahkan sholat istikharah, bu? Masih? Mas. Kenapa? Kenapa? Iya, karena kita tidak tahu. Dengan anak kita masuk Libya misalnya, dengan anak kita masuk UI misalnya, berakibat kebaikan atau keburukan hanya Allah yang tahu. Maka kita berdoa. Seandainya berakibat kebaikan, ya Allah, terimalah. Kalau berakibat keburukan, ya Allah, malah kenal sama anak yang bandel, lalu dia ngerokok, dengerin musik, bahkan minum khamr, kan tidak mustahil. Dimanapun kan ada kemungkinan.
Sebagai manusia yang tidak serba tahu, hanya Allah yang maha tahu, kita disunahkan istikharah. Gitu Bu ya, walaupun satu pilihan. Termasuk berkah ini. Termasuk berkah ini. Gaib, maka kita tunggu keterangan dari langit. Kita tunggu keterangan dari wahyu, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu gaib. Apa misalnya Bu? Apa misalnya Bu? Makan dari pinggir. Karena keberkahan itu saat kita makan, terutama makan bersama, itu keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka tengahnya jangan diambil dulu, pinggirnya dulu. Gaib ini. Kalau Nabi tidak menjelaskan, kita nggak tahu. Gitu. Sampai makanan yang nempel di jari Rasulullah dimakan, dijilati. Apalagi di piring ya, kalau istilah kita. Masih ada 5 butir nasi, 3 butir nasi. Cuci aja apa kita habisin Bu? Habisin. Kenapa? Iya, karena kita tidak tahu yang berkah itu yang mana. Apakah yang sudah masuk ke perut kita, atau 5 butir nasi, 6 butir nasi yang dibuang itu, kita nggak tahu. Rasul nggak tahu, maka dimakan semua. Jangan ada yang disisakan. Gitu ya. Di riwayat lain dikatakan di akhirnya. Justru keberkahan makanan itu ada di akhirnya. Misal kita makan 20 suapan. Maka suapan yang ke-20 itulah insya Allah kemungkinan besar yang mengandung berkah. Maka dengan kata lain, makanan terakhir itu jangan sampai tidak masuk ke perut kita. Karena justru itu kemungkinan yang mengandung berkah. Ya. Termasuk buah ini. Karena goa ini ditiduri oleh 7 pemuda beriman, mereka melarikan diri dari istana kerajaan dalam rangka menyelamatkan agamanya, tidur di situ selama 300 tahun lebih, maka goa ini goa yang berkah. Betul? 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 Tidak. Tidak, tunggu keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa tempat itu berkah. Kalau nggak ada keterangan, sudah, ngapain dikunjungi? Gitu. Tempat yang mengandung berkah lebih dari tempat lain, kita kunjungi Bu. Mana? Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu. Kalau masjid cuma 3 itu, ya, masjid di Banten sana, masjid di Demak, masjid di Cirebon, masjid di Madura, enggak, sama aja dengan masjid kita. Bahkan kalau masjid di Banten itu, di Cirebon itu ada kuburannya, boleh nggak sholat di situ? Boleh nggak sholat di masjid yang ada kuburannya? Tidak Bu. Tidak Bu. Ya, bisa syirik, bisa haram, tidak sah. Yang terakhir boleh kalau terpaksa. Artinya setelah takbiratul ihram atau menjelang qomat baru ketahuan kalau di situ ada kuburan. Adapun kita sudah tahu dari awal sengaja sholat di situ, maka ini dosa. Bisa tidak sah. Atau syirik, kufur. Apa? Sengaja nyari masjid yang ada kuburan. Ini kufur, karena berarti menentang syariat, menentang Allah dan Rasul. Ya Bu ya.
Nah, makanya Allah tidak ridho dengan beberapa pejabat yang ingin menjadikan goa itu sebagai tempat yang berkah. Karena keberkahan itu tidak dengan akal kita. Kalau pakai akal kita mungkin. Iyalah, mana ada orang bisa tidur selama 300 tahun lebih. Cuman 7 pemuda ini dalam rangka menyelamatkan akidahnya, tauhidnya, agamanya, berkah nih. Enggak. Tunggu keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada keterangan, kita datangi. Ya. Mana 3 masjid itu? Maka la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh disiapkan perjalanan safar ibadah, nggak boleh. Jadi kalau ibu mau ibadah, nggak boleh bu safar. Saya mau iktikaf di Surabaya, saya mau sholat Jumat di Masjid Banda Aceh, saya mau sholat di Masjid Madura, tidak boleh. Haram. Kecuali 3 tadi. Yang 3 tadi boleh. Ya. Selain yang 3 tadi tidak boleh. Yang 3 tadi ada penjelasan lebih lanjut. Apa? Raudhah. Ibu kalau ke sana kan walaupun ngantri dibila-bilain ya, ke Raudhah. Karena merupakan taman di antara taman-taman surga. Doa di situ mustajabah. Ada sholat khusus di Raudhah, Bu? Ada sholat khusus di Raudhah? Ada sholat? Enggak ada. Enggak ada sholat khusus di Raudhah, enggak ada. Adanya sholat tahiyatul masjid. Atau mungkin kebetulan pas maghrib, ya sholat maghrib di situ. Kebetulan pas duhur, sholat duhur di situ. Ya, tidak ada sholat khusus di Raudhah. Karena memang nggak ada juga sholat khusus di sebuah tempat, itu nggak ada. Loh, itu setelah tawaf, setelah tawaf ya. Setelah tawaf. Jadi tawafnya ya, bukan Ka'bahnya. Jadi ibu selesai tawaf 7 putaran, disunahkan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca, setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Apa? Sholat di sekitar Ka'bah? Bukan. Sholat setelah tawaf. Artinya, kalau ibu cuma duduk-duduk di sekitar Ka'bah, tidak tawaf, ya tidak disunatkan sholat 2 rakaat. Paham Bu ya? Ya, kita lanjut. Ayat 22. Sayaquluna salasatun. Mereka akan mengatakan bahwa Ashabul Kahfi ini sebelum turun surat ini ya Bu ya. Jadi sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Arab Jahiliyah, orang Madinah sudah tahu nggak kalau ada pemuda yang tidur di dalam gua selama 300 tahun lebih. Sudah ada yang tahu belum? Sudah. Dari mulut ke mulut. Peristiwa ini kan peristiwa dahsyat. Peristiwa ini kan peristiwa yang luar biasa. Ketika 7 pemuda itu meninggal, tentu berita ini menyebar. Ya sedunia ya. Walaupun belum ada internet, medsos, surat kabar, pastilah dari mulut ke mulut menyebar. Maka sebelum Al-Quran turun,
sebelum Rasulullah lahir, apakah orang-orang Mekah, Madinah, ya umumnya orang seluruh dunia tahu bahwa ada 7 pemuda yang tidur selama 300 tahun? Jawabnya tahu. Tapi nggak benar. Gitu. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, menyembah Allah apa tidak, Bu? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak, Bu? Menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah apa tidak, Bu? Mencintai. Abu Jahal, Abu Lahab memuliakan Allah apa tidak, Bu? Memuliakan. Tapi caranya nggak benar. Allah nggak mau terima cara yang nggak benar. Orang-orang kebatinan mengatakan nggak penting cara, yang penting niat. Ini batil. Syahadat kita ada 1 apa ada 2, Bu? Syahadat kita ada 2, bukan cuma 1. Kalau syahadat itu cuma 1, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mungkin. Yang penting menyembah Allah, caranya seperti apa bebas. Ingat, ada syahadat 1 lagi, apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita menyembah Allah harus mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai cara Rasulullah nggak sah. Bukan nggak sah, berdosa. Ibu sholat subuh 3 rakaat, berdosa nggak? Berdosa nggak? Dosa. Ibu sholat duhur, sholat asar 5 rakaat, berdosa nggak? Dosa. Karena melebihi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai baca Al-Quran, ibu tutup dengan Shadaqallahul Adzim. Pahala apa dosa, Bu? Pahala apa dosa, Bu? Dosa. Kenapa? Sama dengan subuh 3 rakaat. Tidak sama dengan cara Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Jadi, setiap 12 Rabiul Awal kita merayakan Maulid Nabi. Berpahala apa dosa, Bu? Berpahala apa dosa, Bu? Setiap 12 Rabiul Awal kita merayakan Maulid Nabi. Berpahala apa dosa, Bu? Dosa. Dosa, kenapa? Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur-umur Rasul tidak pernah. Abu Bakar tidak pernah, Umar tidak pernah, sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak pernah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya sekarang-sekarang ini. Ya. Dimulai oleh Bani Maimun Al-Qaddah, Bani Fatimiyah di Mesir. Mereka lah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi SAW. Rasulullah nggak kenal, Abu Bakar nggak kenal, Umar nggak kenal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal. Apa itu Maulid Nabi SAW? Nah, sebelum Al-Quran turun, sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Mekah, Madinah, Mesir, dan seterusnya sudah pada tahu bahwa ada pemuda-pemuda yang tidur selama 700 tahun, 300 tahun lebih. Tapi salah. Apa? Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Yang tidur di goa selama 300 tahun lebih itu berapa? 3 orang. 4 dengan anjingnya. Benar apa salah? Benar apa salah? Ya salah. Salah kan? Bahwa ada yang tidur selama 300 tahun lebih, betul. Tapi jumlahnya 3, salah. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada lagi yang mengatakan 6. Ya. 6 dengan anjingnya. 6 dengan anjingnya, orangnya 5. Yang tadi 3. Salah apa benar?
Benar apa salah? Salah. Maka Allah mengatakan rajman bil ghaib. Apa rajman bil ghaib? Kita sering bahas nih, rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib apa? Mengira-ngira hal yang gaib. Jadi ngira-ngira doang. Ngarang doang. Karangan, perkiraan. Bolehkah beragama dengan karangan, perkiraan? Tidak boleh. Ya jangankan beragama ya. Dalam hal ilmu dunia juga orang nggak suka ya. Ngarang-ngarang doang. Perkiraan doang. Ya. Ibu jangan suka rajman bil ghaib. Ya. Hal yang gaib serahkan kepada Allah. Ini saya asal jualan bangkrut, asal usaha hancur, asal mulai bisnis langsung bangkrut hancur. Ini gara-gara saya punya suami dia ini. Nah, boleh seperti itu? Nggak boleh. Atau sebaliknya, semenjak saya nikah dengan dia, saya punya istri dia, dagang apapun hancur, bisnis apapun bangkrut, jualan ini, jualan itu nggak ada laku, wanita pembawa sial ini. Boleh? Boleh? Nggak boleh. Itu rajman bil ghaib. Kan yang tahu hanya Allah. Gitu ya. Hal yang gaib tidak boleh dijadikan patokan. Ya. Sesuatu yang tidak ada dalil dan tidak bisa dinalar. Asal ada laki-laki yang nikah sama dia, sebulan mati. Ya. Terus ada lagi yang nikah sama dia, sebulan mati lagi. Tapi bukan istrinya yang bunuh ya. Kalau istrinya yang bunuh, istri jahat ya jelas. Kita istrinya baik nih. Ya. Tapi selalu seperti itu. Ya. 4 kali, 5 kali, selalu seperti itu. Sebagai laki-laki yang bertauhid, sebagai laki-laki yang tidak rajman bil ghaib, sebagai laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bolehkah takut? Bolehkah takut? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Setan, iblis itu diberi apa oleh Allah? Iblis oleh Allah diberi apa, Bu? Diberi apa? Diberi kebisaan. Bisa aja itu kelakuan iblis, perbuatan iblis. Supaya apa? Supaya kita syirik. Supaya kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Oleh karena itu tidak boleh kita percaya hal-hal seperti itu. Banyak kan di kampung-kampung, di daerah. Atau yang terkenal Sungai Nil. Ibu pernah dengar? Sungai Nil. Sungai Nil di mana, Bu? Tahu ya? Ya, dekat Ciliwung ya. Nah, tahulah ya. Ketika Mesir dikuasai oleh Amr bin As, salah seorang sahabat, Umar mengutus Amr bin As untuk menjadi gubernur di Mesir. Di Mesir yang sekarang negara cukup besar, di zaman Umar, di zaman sahabat itu cuman provinsi. Gitu ya. Irak yang merupakan negara sekarang dulu cuman provinsi. Ya. Syam yang terdiri dari Palestina, Lebanon, Syria itu dulu cuman satu provinsi, bukan negara. Nah, kebiasaan jahiliyah sebelum Islam datang di Sungai Nil itu setiap tahun harus dikorbankan seorang gadis.
Kalau tidak, mengering. Kalau tidak, mengering. Padahal penduduk Mesir sangat membutuhkan air dari sungai Nil. Gitu ya. Nah, ketika dikuasai oleh kaum muslimin, Amr bin As, tentu Amr bin As nggak mau. Nggak mau. Ya. Dosa kan? Kasihan juga, dosa juga. Bagaimana, apa yang terjadi? Mengering, betul. Tadi ya, setan iblis itu diberi kebisaan oleh Allah untuk menggoda manusia. Betul, mengering. Maka Amr bin As mengirim surat ke Madinah melaporkan tentang hal ini. Surat itu dijawab oleh Umar dengan mengatakan, wahai Nil, jika engkau mengalirkan air karena perintah Allah, maka taatilah Allah, keluarkan air. Ya, dan memohon kepada Allah tentunya, ya Allah, keluarkan air dari sungai ini. Ya. Untuk menunjukkan kepada orang-orang awam yang masih terkena subhat syirik, kufur. Ya. Orang-orang diberitahu di tulisan, ya, buang ke sungai ini. Dan betul dengan kehendak Allah, tiba-tiba air mengalir makin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jadi setan itu, iblis itu takut sama orang yang bertauhid. Gitu. Kalau tidak bertauhid, ini kalau tidak kita korbankan seorang gadis, nggak akan muncul air, ya udah. Jadi permainan iblis. Itu ya. Oleh karena itu, kalau ada pamali tahu Bu ya? Tahulah ya. Kalau ada pamali di satu daerah, di satu perkampungan, atau di negeri kita ini, cepet-cepet dilanggar. Gitu. Jangan dituruti. Awas. Kalau lagi hamil, jangan sekali-kali membunuh binatang. Apalagi menyembelih ayam, ya, atau bunuh ular. Pernah dengar? Ada kan pamali seperti itu, pantangan seperti itu di beberapa daerah. Maka kalau ibu sedang hamil, hendaklah ibu apa? Kalau ibu sedang hamil, hendaklah ibu nyari-nyari ular, bunuh. Nyari-nyari cicak, bunuh. Berpahala kan? Kalau ada ayam yang harus potong, ibu yang nyembelih. Jadi kalau ada pamali syirik seperti itu, tahayul khurafat, ditentang, diinjak-injak, jangan dihormati. Mungkin ibu masih ingat, pernah kita bahas di sini, kenapa Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sengaja Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah waktu itu berkeyakinan bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Akan bercerai, nanti nggak punya anak, tidak dapat berkah. Nah, keyakinan jahiliyah seperti ini diinjak-injak oleh Nabi, ditentang. Ya, sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Gitu ya. Kalau di kita, ibu mau mantu, alangkah baiknya di kita ya. Kalau jahiliyah waktu itu kan di bulan Syawal. Di kita kan beda lagi. Alangkah baiknya kalau ibu mantu punya hajat,
itu diselenggarakan di bulan Suro, ya kan? Bulan Suro itu bulan apa? Suro, Sapar, Mulut, Putu Mulut, itu kan kalau orang Jawa. Kalau Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Nah, orang-orang tertentu meyakini bahwa nikah di bulan Suro, Muharram, bahaya, mendatangkan sial. Sengaja. Sunahnya seperti ini. Termasuk ibu nyari kios, nyari ruko, sunnah yang nomor 13. Gitu. Cari yang nomor 13 atau nomor 4 lah ya. Kalau ada. Kan orang-orang pada takut nih nomor 13, angka 13 kan? Maka di hotel-hotel, di tempat-tempat umum, di apartemen, itu biasanya lift nggak ada nomor 13. Habis 12 langsung 14. Atau 4 ya. Habis 3 langsung 5. Atau 3B atau 3A. Ya, ini keyakinan syirik. Ibu insya Allah masih ingat di hotel-hotel di Saudi ya, ada angka 13? Ada apanya? Angka 4? Enggak ada apa-apa. Harus dilawan. Harus dilawan. Keyakinan syirik itu harus dilawan. Harus diinjak-injak. Supaya apa? Iblis semakin lemah, setan semakin lemah. Kalau kita hormati, iblis semakin kuat, setan semakin kuat. Ya, kita hormati, kita jalan nunduk, kita jalan ngesot, mundur, kita kasih sesaji, ada kopi pahit, ada jajan pasar. Setan semakin senang. Iblis semakin kuat. Ya, maka kalau ibu melihat sesajen iya, bukan buang doang, dihinakan, injak-injak misalnya, ya kan, dihancurkan gitu. Supaya apa? Supaya setan iblis itu semakin lemah. Kalau kita menghormati, semakin kuat. Ada di beberapa daerah itu kalau ngambil keris ya, itu cuci mandi dulu, bahkan ada yang wudu, mengambilnya harus begini, tidak boleh begini ya. Kalau meletakkan, setelah meletakkan keris itu dicium dulu, jalannya mundur. Syirik apa tidak ibu? Maka sunnah bagi ibu, kalau ada yang punya keris ya, mungkin peninggalan orang tua, kakek nenek, kalau ada keris seperti itu, sunnah diapakan bu? Iya, dibanting, diinjak-injak, dikencingin, kalau perlu diberakin, ya. Supaya apa? Supaya iblis setan semakin lemah. Gitu. Jangan ikut-ikut dan jangan takut bu. Jangan takut. Kalau takut berarti iya, berarti harus belajar tauhid dulu bertahun-tahun. Kalau tauhidnya sudah mantap, nggak mungkin takut. Ibu ke pantai selatan, Pangandaran misalnya, pakai baju hijau, berani nggak? Berani nggak? Harus berani. Bahkan ditantang. Yang lain takut pakai baju hijau, katanya tahayulnya kan begitu. Kalau pakai baju hijau tidak akan selamat, akan tenggelam di situ. Nah, kita pakai baju hijau, ya, membela Allah, membela ajaran Allah dan Rasul, bukan nantang. Yang ditantang setan, memang setan harus kita tantang, nggak boleh kita takuti. Ya. Yang harus kita takuti adalah Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali milik Allah. Iblis setan tidak punya kekuatan. Iblis bisa bunuh orang nggak?
Iblis itu kan setan paling setan, ya kan? Iblis itu udah setannya setan. Setan terbesar di jagat raya alam semesta itu adalah iblis. Yang lainnya kecil dibanding dengan iblis. Iblis bertemu dengan Adam sampai sekarang masih hidup dan akan mati bersamaan dengan hari kiamat. Ya, iblis itu satu individu. Sementara setan-setan bawahan iblis itu lahir, bertambah, berkembang biak, mati, dan lahirnya sama kayak kita. Ya. Cuman secara umum umur mereka hanya pendek. Yang kita nggak usah bahas setan, langsung yang besar saja, iblis. Apakah iblis bisa bunuh manusia? Suka-suka dia? Nggak bisa. Kalau bisa, tentu begitu ada nabi, langsung dibunuh. Kan yang paling membuat iblis itu bersedih, menderita, terbongkar rahasianya, itu para nabi, para rasul. Nah, para nabi, para rasul diberi wahyu oleh Allah, diberitahu oleh Allah bahwa iblis itu begini-begini, iblis itu begini-begini. Maka rahasia iblis dibongkar oleh para nabi, para rasul. Tentu marah besar iblis, tapi nggak bisa bunuh. Ya. Yang membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria bukan iblis, tapi manusia. Manusia bisa. Paham Bu ya? Maka jangan takut. Dengan iblis, dengan setan, dengan dukun, paranormal, jangan takut. Ya, kesalahan besar dan kekonyolan besar. Pakai baju hijau di pantai selatan, takut. Nggak sholat duhur, nggak sholat asar, malah nggak takut. Ini konyol sekonyol. Mestinya tidak sholat duhur itu yang kita ketakutan. Nah, kita bermaksiat besar kepada Allah. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar dari meninggalkan sholat. Ya. Tidak sholat dengan berzina, besar mana dosanya Bu? Tidak sholat. Tidak sholat dengan mabuk, melacur, korupsi, membunuh, besar mana dosanya? Tidak sholat. Dosa terbesar setelah syirik tentunya. Wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Ada lagi yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Terhadap kalimat ini Allah diam. Allah tidak berkomentar. Sementara terhadap 2 pendapat tadi, 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, Allah berkomentar. Rajman bil ghaib. Itu mengira-ngira hal yang gaib. Adapun yang mengatakan 7, Allah diam. Allah tidak berkomentar. Maka para ulama mengatakan insya Allah yang benar 7. Ya. Tapi tidak secara tegas. Allah tidak secara tegas. Kenapa? Allah tidak mengatakan yang benar adalah 7. Enggak juga. Enggak tegas. Kenapa? Kenapa? Ya. Sama dengan Rasulullah itu lahir tanggal berapa, bulan apa, nggak ada keterangan. Kalau ini ya masih nyerempet-nyerempet dikit lah ya. Ada keterangan walaupun tidak sore, tidak tegas. Kalau Rasulullah tanggal berapa, bulan apa lahir, ada nggak keterangan dari Al-Quran dan Sunnah? Ada Bu? Tidak ada. Kenapa? Kenapa nggak ada? Termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, lahirnya bulan apa, tanggal berapa? Ada? Nggak ada. Kenapa Bu?
Ya. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah kan ada. Adapun Nabi lahir tanggal berapa, bulan apa, nggak ada. Kenapa? Iya, karena nggak penting, nggak perlu. Kalau perlu tahu, penting tahu, tentu Allah sudah memberitahu lewat lisan Nabi. Wahai sahabatku, catat, minimal jangan sampai lupa, aku lahir 12 Rabiul Awwal, misalnya. Nggak ada. Berarti nggak penting, nggak perlu. Maka tidak perlu kita nyari-nyari tanggal berapa beliau lahir, bulan apa, nggak perlu. Kalau perlu tentu sudah dikasih tahu. Gitu ya. Yang perlu itu apa? 9 Dzulhijjah perlu. Ada apa? 9 Dzulhijjah ada apa? Puasa Arafah. Kapan lagi yang perlu? Tadi 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Ini harus tahu. 1 Syawal tidak boleh. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah tidak boleh. Tidak boleh berpuasa. Kan harus tahu. Dosa besar kalau kita berpuasa di 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Gitu ya. Oleh karena itu termasuk ini. Apakah betul-betul 7? Enggak penting, enggak perlu. Yang perlu apa? Yang penting apa? Bahwa Allah berkuasa melakukan apapun, termasuk menidurkan 7 pemuda di dalam gua selama 300 tahun lebih. Allah sanggup, Allah mampu. Nah, ini pentingnya di sini, perlunya di sini. Termasuk nama-nama. Namanya siapa saja kan disebutkan di sini. Ada Dikyanus, ada Martunis, ada Kastonis. Tapi ini semua bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Pola wakilah saja. Katanya. Bahkan ada riwayat yang tidak sahih. Kalau perlu, tentu Nabi akan menyebut. Namanya si Anu. Beda dengan orang-orang soleh yang ketika meninggal dibikin patung sebelum diutusnya Nabi Nuh. Perlu kita tahu orang-orang soleh yang meninggal akhirnya dibikin patung dan akhirnya disembah. Perlu kita tahu? Ya perlu. Makanya disebut di surat Nuh. Siapa? Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Yang perlu kita tahu. Maka Allah memberikan keterangan. Orang-orang yang sudah mati dan mereka orang-orang soleh, para da'i, mengajarkan ilmu, lalu dibikin patungnya, dan patungnya akhirnya disembah. Dan siapa yang pertama kali menyuruh kaum muslimin membuat patung? Patung tersebut, ini patung pertama di muka bumi. Ya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Iblis. Iblis yang menyuruh. Ya. Maka kalau hari ini ada orang membuat patung manusia, patung hewan ya, patung pohon nggak masalah, patung mobil, patung benda-benda mati nggak masalah. Yang masalah patung makhluk bernyawa, manusia atau hewan. Jika ada hari ini ada orang yang membuat patung, berarti dia taat kepada iblis. Ya. Melestarikan perintah iblis. Ibu tahu hukuman orang yang bikin patung atau gambar? Tahu? Nanti ya, patung yang dia bikin, gambar yang dia bikin, buaya misalnya, harimau misalnya, atau orang, ditampakkan ke hadapan dia, si fulan ini. Ya. Lalu Allah perintahkan si fulan untuk menghidupkan. Untuk menghidupkan. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Yang bisa menghidupkan cuma Allah. Maka yang dia gambar itu, yang dia pahat itu jadi patung itu,
dihidupkan oleh Allah dan dibesarkan, lalu menyiksa dia, ya. Maka Nabi katakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwir. Yang siksanya paling dahsyat nanti pada hari kiamat di akhirat adalah para pelukis, para penggambar. Dari sini kita tahu besar kecilnya dosa tidak minta izin dengan akal kita. Allah nggak minta izin. Nih saya bikin dosa besar seperti ini, setuju aja? Maka akal, nurani, logika kita nggak terima. Apa salahnya? Cuman gambar buaya, gambar harimau, apa salahnya sih? Kecuali gambar wanita cantik, tidak senonoh. Ini cuman buaya, singa, kucing, dosa besar. Dosa besar, ya. Karena besar kecilnya dosa tidak tergantung dengan akal kita. Ya seperti sholat lah. Coba tanyakan kepada orang-orang yang pakai akal, nggak pakai dalil, mana yang lebih besar dosanya, tidak sholat apa membantai kedua orang tua? Pasti mereka akan menjawab membantai kedua orang tua. Padahal lebih besar dosa tidak sholat. Kul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan ya Muhammad, hanya Allah yang tahu berapa sebenarnya jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah itu kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Ya waktu hari itu saksi mata ya tentu banyak, mungkin ribuan. Mungkin ratusan ribu orang kan datang di situ 1, 2, 7, sama anjingnya jadi 8. Ya waktu itu mati, lalu cerita kepada anaknya, salah, bilang 6 misalnya. Cerita lagi kepada cucunya, cicitnya, 12 misalnya. Kan berita begitu. Apalagi ini udah ratusan tahun ya kan. Maka dikatakan di sini ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan ana minal qalil. Mudah-mudahan aku termasuk yang sedikit. Nah, Ibnu Abbas belajar, murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tahu termasuk yang sedikit. Yang masuk surga banyak apa sedikit dibanding dengan yang masuk neraka? Banyak apa sedikit? Hah? Banyakan yang masuk surga atau masuk neraka? Manusia itu, Bu. Iya, neraka. Masih ingat perbandingannya? Setiap 1000 orang, 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? 999. Setiap 1000 manusia yang masuk neraka adalah 999. Satu yang masuk surga. Ya kalau ibu ngelihat saja dan pakai ilmu sedikit, ibu manggut-manggut. Lihat aja. Yang muslim dengan yang kafir hari ini banyakan yang mana? Kita lihat hari ini aja ya. Yang muslim dengan yang kafir hari ini banyakan mana? Ya jelas kafir lah. Muslim paling berapa ya? Mungkin 1 miliar lebih ya. Kafir berapa? Mungkin 7 miliar, 8 miliar. Yang muslim, yang sholat sama yang enggak, banyakan mana? Yang bertauhid dengan yang syirik, banyakan yang mana? Itu tahu jawab. Yang mengamalkan sunnah dengan yang bid'ah, banyakan mana? Yang pakai jilbab dengan yang enggak, yang nyukur jenggot dengan yang enggak, banyakan mana? Makin dikit. Maka jadilah orang yang sedikit.
Islam pecah menjadi berapa? Masih ingat? 73. Yang masuk neraka berapa? 72. Hanya satu yang masuk surga. Yang 72 masuk neraka, tapi tidak kekal. Pada akhirnya akan masuk surga. Asal dia umat Muhammad, betul-betul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bu ya. Jadi ibu jangan berkecil hati, jangan minder kalau menjadi kelompok yang sedikit, golongan yang sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an dhahiran. Wahai Muhammad, jangan mendebat mereka kecuali mira'an dhahiran, yang zahir-zahir saja. Artinya mereka kan tidak berilmu. Terhadap orang yang berilmu, yang jahil, udah nggak usah dilayani. Wa'arid 'anil jahilin. Ya, jangan dilayani. Kalau berilmu pakai dalil tapi salah istidlalnya, bolehlah diladeni. Tapi yang tidak berilmu tapi merasa tahu, jangan diladeni. Udah biarin aja. Ya. Salah tapi tidak merasa salah, jangan diladeni. Kecuali mau munaqashah, mau mudzakarah, diskusi baik-baik, ayo. Seperti Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr datang ke Imam Syafi'i, dilayani oleh Imam Syafi'i. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan sekali-kali nanya kepada mereka. Jadi Rasulullah dilarang oleh Allah untuk mencari ilmu. Ya, nggak boleh Rasulullah mencari ilmu. Nyari-nyari ilmu nggak boleh. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat cari ilmu, memang harus nyari ilmu ke Rasulullah SAW. Satu sumber. Rasulullah nyari ilmu, boleh? Nggak boleh. Rasulullah bukan nyari ilmu, tapi nunggu ilmu. Nunggu ilmu. Ilmu dari siapa? Iya, ilmu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wasallam. Nunggu. Selagi belum ada wahyu, ilmu belum datang, beliau diam. Datang wahyu baru. Walaupun hal-hal kecil, unta, gitu kan. Nabi kan pernah mengatakan kalau nemu kambing begini. Kalau nemu kuda begini. Terus ada yang nanya, kalau unta? Nabi nggak jawab. Artinya apa? Nabi itu nggak ngarang sendiri dalam menjawab. Ya. Jadi betul-betul wahyu dari Allah. Termasuk Uzair. La adri am Uzairun nabiyyun amla. Aku tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan, aku tidak tahu. Rasulullah nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena tidak diberitahu oleh Allah. Apakah Uzair itu nabi atau bukan? Bedanya dengan Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Shu'aib, Dzulkifli. Nabi tahu kalau itu nabi, bahwa mereka itu nabi, karena dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Tapi Uzair, pernah dengerin Uzair? Pernah ya? Pernah diapakan? Uzair ini pernah diapakan oleh Allah? Sama, ditidurkan juga, dimatikan malah. Ya, cuman kalau pemuda ini 300 tahun lebih, Uzair berapa? Uzair berapa? Dimatikan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah. Bahkan dimatikan ya, bukan ditidurkan. Artinya mati, betul-betul mati, tulang belulang.
Tapi kemudian dihidupkan lagi setelah berapa? 100 tahun. Mi'ata amin. Ya. Melihat ke kanan, keledainya sudah menjadi tulang belulang. Sudah 100 tahun. Keledainya tidak dihidupkan lagi oleh Allah. Melihat ke kiri, ada makanannya, minumannya, lam yatasanna. Makanannya masih utuh, masih segar, masih enak, minumannya gitu. Kalau istilah kita, teh masih ngebun. Gitu. Padahal 100 tahun. Sementara keledainya sudah menjadi tulang belulang sebelah kanan. Berarti dibalik oleh Allah. Ya. Nah, Uzair ini nabi atau bukan? Rasulullah tidak tahu. Tidak kemudian beliau beristihad, oh seperti ini, pantasnya nabi. Enggak. Beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah Uzair itu nabi atau bukan. Termasuk beliau tidak tahu anak-anak orang kafir yang mati bayi. 2 bulan mati, 5 bulan mati, belum setahun mati. Masuk surga apa neraka? Nabi nggak tahu. Pasti masuk surga, Nabi nggak berani. Maka ketika ada para sahabat mengatakan si fulan masuk surga karena masih bayi sudah meninggal, tapi ayah ibunya kafir, kata Nabi, diam. Kecuali anak orang-orang muslim, jelas surga. Siapa contoh? Ibrahim putra beliau ini meninggal di usia beberapa bulan. Nabi mengatakan dia mendapatkan pengasuh di surga. Apakah ini kekhususan anak beliau? Tidak. Ini kekhususan kaum muslimin. Kaum muslimin secara umum. Adapun orang-orang kafir, beliau tidak tahu. Beliau tidak merasa tahu. Maka para sahabat dinasihati oleh beliau untuk tidak rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang baik. Sepertinya tidak ada riwayat hadis yang beliau turunkan di ayat ini. Hanya sedikit keterangan. Tadi ya, bahkan menyebut 8. Wa kanu samaniyata nafar. Namanya disebutkan di sini, tapi sekali lagi hadis ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Ini tadi ucapan Ibnu Abbas, saya bacakan ya. Ana minal qalilil ladzi istaslallahu azza wa jalla. Insyaallah aku termasuk yang sedikit itu yang dikecualikan oleh Allah. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Semoga aku termasuk yang sedikit itu. Lalu beliau mengatakan sab'atun, 7. Jumlah mereka 7. Turunannya